Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Seperti judulnya, hari ini aku mau ngebahas jurusan sastra Inggris lagi ya teman-teman. Karena aku pengen sharing juga dari pengalaman aku dan juga berdasarkan ilmu yang aku punya ya. Jadi di sini yang emang tertarik dengan jurusan sastra Inggris ataupun kayak mau rencana ambil jurusan sastra Inggris nantinya, biar ada gambaran dan juga persiapan. Sebetulnya kita tuh harus nyiapin apa aja sih Mas sebelum masuk di jurusan sastra Inggris biar kita tuh lebih matang lagi. Well, teman-teman, video ini bakal ngebahas itu semua, tapi sebelum itu aku mau ingetin kalian untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja nggak usah lama-lama, mari kita bahas seputar jurusan sastra Inggris. Nah teman-teman, ngomongin jurusan sastra Inggris, aku mau berbagi informasi dulu ya. Jadi aku tuh jurusan sastra Inggris. Aku nih mahasiswa jurusan sastra Inggris, tapi udah lulus di tahun 2021 ya. Jadi aku angkatan 2017. Dan aku kuliah di Universitas Trunojoyo Madura, teman-teman. Alhamdulillah, jadi ya aku udah lulus dan aku mau berbagi informasi aja gitu loh guys. Barangkali ini bisa bermanfaat ya buat kalian nanti yang mau ambil jurusan sastra Inggris seperti itu. Jadi kalau ngomongin sastra Inggris, teman-teman di sini aku mau tanya dulu, ini tuh kamu gambarannya apa sih gitu? Kalau kita ngomongin jurusan sastra Inggris, kamu tuh kepikiran ini jurusan apa gitu kan? Kalau teman-teman di sini masih bingung, ini tuh belajar apa sih Mas gitu di sastra Inggris? Apakah kita tuh bakalan belajar bahasa Inggris aja? Ataukah kita belajar emang literally sastra gitu ya, puisi? Ataupun kita ini belajar apa sebetulnya, ya kan? Jadi gambaran umum aja buat teman-teman sastra Inggris, sebetulnya itu adalah jurusan yang emang fokusnya kita itu akan mengkaji karya sastra ya, terutama di sastra asing ataupun bahasa Inggris seperti itu. Nanti itu di perkuliahan kalian bakalan diajari gimana sih caranya mengkaji teori-teorinya itu seperti apa, isu-isu yang ada di karya sastra itu seperti apa. Ya seputar itu teman-teman. Emang kita bahas akan kebanyakan karya sastra. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di jurusan sastra Inggris itu kita akan belajar tentang kebahasaan ya, yaitu pola-pola bahasa kayak sintaksis, kemudian kita juga belajar grammar, kita akan belajar kayak banyak lah gitu pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan kebahasaan gitu. Dan pastinya di jurusan sastra Inggris kita akan punya skill lain teman-teman yang di luar bahasa Inggris juga, tapi masih berhubungan dengan bahasa. Misal kita akan diajari kayak translation, ada public speaking, ada public relation, kemudian juga ada English for business dan banyak ya. Pokoknya berhubungan dengan bahasa Inggris. Jadi kalau emang teman-teman di sini tuh suka dengan bahasa Inggris ataupun suka dengan dunia kebahasaan, ya pasti jurusan ini tuh tepat banget buat kalian teman-teman. Karena ya sekali lagi gitu loh, kalau belajar bahasa tuh kan emang menyenangkan ya, hal baru. Aku pun juga alasan ngambil sastra Inggris adalah karena aku emang suka bahasa Inggris gitu loh, aku pengen explore. So kalau emang kita bisa ngomong bahasa Inggris kan emang seru ya gitu, apalagi ya sekarang bahasa Inggris ya emang lagi banyak dicari dan juga apa ya, kayak almost ya semua pekerjaan yang bagus-bagus kan requirement-nya kan emang harus bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi ya sastra Inggris itu emang mungkin jurusan yang tepat banget buat kalian yang suka dengan bahasa Inggris. Nah, ini tips dari aku, buat teman-teman yang emang minat dengan jurusan bahasa Inggris, hal apa sih Mas yang basic banget kita harus persiapkan gitu kan? Yang pastinya teman-teman, aku harap teman-teman di sini tuh punya pemahaman dasar bahasa Inggris yang udah mumpuni atau bagus, tidaknya tuh paham sedikit lah gitu. Kenapa? Jangan sampai ada gambaran ataupun punya pemahaman bahwasanya, halah aku belajar bahasa Inggris ya nanti aja pas mulai kuliah gitu kan pasti diajarin dari awal. Kayak gitu kan. Cuman faktanya teman-teman, aku melihat pada saat aku kuliah di semester awal itu, teman-teman aku tuh nggak yang emang basic belajarnya tuh bener-bener dari nol. Mereka tuh udah punya background bahasa Inggris yang bagus-bagus. Misal mereka tuh udah punya skill grammar yang bagus, komunikasi yang bagus, kemudian pemahamannya juga oke gitu loh. Jadi jarang banget aku menemukan mahasiswa yang kayak nol bener-bener zero gitu pemahamannya. Paham nggak sih? Jadi jangan sampai punya pemahaman bahwasanya ya oke lah Mas, aku suka bahasa Inggris tapi ya udah aku belajarnya nanti aja pada saat kuliah gitu. Jangan seperti itu. Karena apa? Kalau kalian kalau kalian belajarnya tuh pada saat mulai kuliah teman-teman, kemudian lingkungan teman-teman kalian itu emang udah pada jago, nantinya tuh kalian sendiri akan kelabakan ataupun kayak punya starting point yang beda. Paham nggak sih? Teman-teman kamu udah bisa, kamu baru mulai belajar gitu loh. Nah, better banget manfaatin waktu mulai dari sekarang kalau emang suka dengan sastra Inggris ataupun punya rencana ambil jurusan sastra Inggris, itu kayak belajar basicnya dulu. Misal kamu kayak ikutan short program di kampus Inggris ataupun belajar sendiri secara otodidak ataupun ikut les, kursus seperti itu. Jadi secara basic itu emang kamu tuh udah bisa gitu loh guys. At least ngomong yang introduction ataupun perkenalan diri udah oke.
kalau ada apa namanya bule ataupun nonton video yang bahasa Inggris itu kamu paham maksudnya apa gitu. Jadi kayak latihan, paham nggak sih? Jadi coba deh habit kalian mungkin kalau mendengarkan musik ataupun nonton video itu coba pakai subtitle bahasa Inggris ataupun ngedengerin musik bahasa Inggris gitu loh, biar ada gambaran ataupun kayak lebih terbiasa secara speaking ataupun listeningnya kayak gitu. Jadi secara umum ataupun poin pertama adalah coba persiapin diri kalian untuk basic bahasa Inggrisnya itu udah bagus seperti itu. Jadi jangan sampai kemakan omongan bahwasanya ya udahlah Mas belajar pada saat kita kuliah aja. No ya, tapi bahasa Inggris di sastra Inggris itu bedanya sama les adalah kalau di sastra Inggris kamu itu secara kompetensi harusnya udah bisa bahasa Inggris kemudian diperdalam lagi. Kalau di kursus ya kan kamu awalnya nggak bisa jadi bisa gitu kan guys. Nah itu bedanya. Jadi jangan sampai menyamakan bahwasanya alah kursus sama sastra Inggris itu sama aja. Jadi kalau ambil sastra Inggris itu percuma. No ya. That's the reason why kenapa di jurusan sastra Inggris itu anak-anaknya di awal tuh emang agak kompetitif di bahasa Inggris. Vibes-nya tuh bakalan kayak ya American vibes gitu, karena mostly kalau kita di kelas itu aturannya emang harus bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Inggris. Jadi ya kayak gitu guys. Aku harap teman-teman basicnya udah oke dan coba persiapin itu dari sekarang. Nah pertanyaan kedua, ini menurut aku adalah pertanyaan yang sering banget aku dapetin ya guys, terutama buat orang-orang yang nggak suka baca. Karena kan kalau kita ngomongin sastra Inggris berarti ya kita akan sering mengkaji ataupun kayak baca-baca novel ataupun ngelihat drama ataupun ya pokoknya berhubungan dengan kegiatan membaca gitu kan, puisi, novel gitu. Aku pun personally sebetulnya kurang suka membaca. Ya teman-teman, ini jujur aja aku kurang suka membaca. Jadi kalau disuruh baca novel pun ya aku agak males ya. Tapi apakah itu jadi kendala Mas kalau kita ambil jurusan sastra Inggris? Well, kalau dari pengalaman aku sebetulnya gini guys, kalau emang kita suka baca itu bakalan bagus banget ya. Apalagi kalau teman-teman di sini tuh penggemar banget karya-karya sastra ataupun kayak bahasa novel-novel bahasa Inggris, itu emang kamu tenggat lah, kamu bakalan beruntung banget kan di jurusan sastra Inggris itu kamu bakalan lebih bisa survive gitu loh. Tapi kalau kasusnya kayak aku yang emang secara personally kurang suka baca, itu gimana Mas? Nggak masalah guys, dilatih pelan-pelan. Jadi mungkin kita bisa baca karya-karya yang pendek-pendek dulu, membiasakan diri ya. Kayak reading kita itu kapasitasnya gimana sih? Karena ya ngomongin reading, kita ngebaca buku modul bahasa Inggris untuk belajar bahasa Inggris sama kita ngebaca novel ataupun karya sastra itu beda loh guys. Bahasanya beda, pemahamannya pun juga bakalan susah untuk kita ngebaca karya sastra. Karena bahasanya pun mungkin lebih puitis ataupun hal-hal ataupun yang pesan-pesan tersiratnya tuh kadang kayak butuh proses gitu. Kita harus baca berulang kali, jadi membutuhkan kebiasaan. Aku pun dulu karena emang gak suka baca, dari semester 1 tuh kayak pelan-pelan mulai kayak apa ya guys, kayak coba kepoin gitu loh, kayak karya sastra tuh kayak gimana sih. Jadi kayak coba dari cerpen-cerpen dulu gitu kan, download cerpen-cerpen yang bahasa Inggris. Kemudian kayak coba baca-baca puisi pendek-pendek gitu kan. Kalau untuk novel aku di semester 4 baru mulai baca, ya ini masalah sih, tapi ya aku baru mulai baca tuh kayak belajar, oh ternyata bahasanya seperti ini ya gitu. Pokoknya butuh proses untuk membiasakan ya, karena sekali lagi untuk belajar bahasa Inggris, apalagi membaca ya teman-teman, di karya sastra, di novel-novel gitu, bahasanya tuh emang agak susah dipahami. Aku pun juga survive kok, tapi teman-teman jangan takut ya. Kalau saran aku adalah, karena emang ini dari trialku ya, dari masa laluku gitu, kalau emang teman-teman udah emang mantep mau ambil jurusan sastra Inggris, maka dari sekarang itu coba mulai kepoin. Jadi jangan kayak aku, baru semester 4 baru belajar baca gitu. Tapi dari mulai awal kuliah ataupun sebelum mulai kuliah, coba kamu membiasakan diri untuk kepoin karya sastra. Seperti itu. Nah itu sangat bermanfaat pada saat kalian kuliah ya. Jadi kalau emang kalian tipe orang yang suka bahasa Inggris, suka baca karya sastra, apalagi sastra Inggris ya, berhubungan dengan karya-karya bahasa asing, I think sastra Inggris adalah jurusan yang sangat tepat buat kalian. Nah ngomongin sastra Inggris, aku mau ngebahas dari segi proses pembelajaran ya, buat teman-teman yang mungkin penasaran ataupun kayak masih kayak ragu gitu, apakah beneran sih kalau kita di kelas gitu emang bakalan full bahasa Inggris gitu kan. Karena aku dulu sempet loh guys, ada kayak teman-teman aku meragukan kayak, masa sih dosennya bakal ngomong bahasa Inggris terus nanti yang nggak paham gimana? Well, aku belajar di sastra Inggris pada saat kuliah, dosen aku ya emang harus ngomong bahasa Inggris guys. Pada saat proses pembelajaran, ngasih tugas, ataupun menjelaskan sesuatu, semuanya bahasa Inggris. Kalau dibilang mah susah berarti ya, kalau teman-teman yang di sini nggak bisa bahasa Inggris. Menurut aku kalau untuk di semester 1, karena proses adaptasi ya, mungkin teman-teman belum terbiasa, ya wajar banget kalau masih kagok ataupun masih kayak nggak paham-paham gitu. Ya wajar gitu loh, karena semester 1 dan juga itu proses adaptasi.
kadang di semester 1 juga dosen tuh juga nggak yang selalu killer gitu loh guys. Di semester 1 tuh mungkin masih banyak excuse kayak ngombain bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, dan juga adalah kayak boleh ngebolehin mahasiswa yang bahasa Indonesia tuh nggak apa-apa gitu. Tapi semakin naik ke semester atas ya pastinya dosen-dosen akan akan sedikit memberikan excuse buat mahasiswanya tuh ngomong bahasa Indonesia. Ya selama proses kuliah diwajibkan ngomong bahasa Inggris. Jadi mau presenting, presentasi, mau tanya, mau menjelaskan, mau menjawab pertanyaan, semua itu dalam bahasa Inggris. Kalau ngomongin, Mas, terus buat anak-anak yang nggak bisa gimana? Kalau dari ini ya guys, dari pengalamanku ya mereka kebanyakan diem. Sorry to say, bukan ini aku merendahkan atau apa, tapi faktanya seperti itu. Jadi buat teman-teman nantinya, kalau emang mau istilahnya itu berkembang dan bisa survive di jurusan sastra Inggris, ya mau nggak mau ya harus secara komunikasi harus bagus di sastra Inggris. Setidaknya jangan bagus lah, kayaknya at least lumayan lah, pokoknya paham, diajak ngomong bisa ngejawab, ditanyain apa bisa jawab, menjelaskan juga bisa gitu. Nggak harus yang bahasa Inggrisnya tuh bagus banget, at least secara pemahaman itu oke gitu loh. Kalau ngomongin loh Mas, nanti kalau grammarnya salah ataupun ada kesalahan tuh gimana? Responnya seperti apa? Apakah ada hukuman? Well, itu kembali lagi ke kesepakatan kelas ya, dosen juga gimana gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, ya nggak seserem itu guys. Kalaupun emang bingung, ada keselionya yang ngomong, ataupun mungkin kita kecampur-campur secara grammar salah, nggak ada masalah menurut aku, karena namanya belajar ya why not gitu loh, namanya belajar ya nggak masalah guys gitu loh. Kita bakalan tahu kita salah ya dari belajar gitu loh guys, dari kesalahan. Jadi nggak usah takut seperti itu. Jadi nggak harus juga kita tuh perfect dari awal, no ya, tapi setidaknya kita ada kemauan untuk belajar. Dosen pun juga tahu lah guys gitu. Mungkin kenapa vibes-nya ataupun aturannya itu dibuat seperti itu, ya mau nggak mau kan bahasa itu kita harus banyak komunikasi dan praktek ya teman-teman. Kalau kita belajar teori aja nggak ada prakteknya kan ya nggak bisa maksimal gitu loh belajar bahasa. Ini menurut aku nggak bahasa Inggris aja ya, tapi semua bahasa, even bahasa Indonesia, buat bule-bule yang belajar bahasa Indonesia, kalau nggak praktek ya nggak bisa kan. Jadi makanya kalau di aturan kelas mereka ngewajibin untuk ngomong bahasa Inggris gitu loh, karena aku juga nggak yakin, ataupun dosen pun juga pasti meragukan, kalau kamu di luar kelas kan nggak mungkin belajar bahasa Inggris ya. Nggak bisa lah kamu di tongkrongan ngomong sama temen lintas jurusan ngomong bahasa Inggris tiba-tiba. Pasti ya mereka akan ngelihatnya aneh gitu kan, freak. Makanya di sastra Inggris terutama, pasti di semua universitas itu mau memberikan kayak safe place ya, atau tempat yang nyaman dan aman buat kamu belajar, yaitu ya di kelas. Biar kamu kalau ngomong sama temen ataupun dosen ya pakai bahasa Inggris. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau nanti ditanya, Mas apakah emang full bahasa Inggris? Aku bisa bilang iya gitu aja. Terus yang kedua adalah ngomongin skripsi. Kalau emang di universitas kalian masih ada skripsi, ya pasti skripsi itu pakai bahasa Inggris ya teman-teman, full. Karena dulu aku juga ada pertanyaan dari temenku gitu kayak, Mas skripsinya tuh pakai bahasa Inggris? Ya iya gitu, terus pakai bahasa apa? Masa bahasa Arab gitu kan? Nggak mungkin, jadi pakai bahasa Inggris. Dan kalau ngomongin susah ya Mas, iya emang susah. Tapi kan kita belajar kan dari awal, enggak yang tiba-tiba semester 1 langsung dikasih skripsi kan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir dulu, semuanya tuh proses, semuanya tuh ada journey lah gitu. Jangan sampai mikirnya tuh yang berat-berat dulu di awal, tapi emang semuanya tuh akan dipelajari secara perlahan di kelas, oke? Yang paling penting adalah kalau emang mau ambil jurusan sastra Inggris itu pede dan ada kemauan belajar, terutama di bahasa Inggris. Nah guys, I think it's enough ya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran ataupun setidaknya kayak ngasih tau lah sastra Inggris itu kayak gimana gitu. Kalau emang masih kurang ataupun masih ada pertanyaan, boleh banget teman-teman komen di bawah biar aku nanti jawab dan kita bisa diskusi bareng. And I think it's enough and I'll see you next on another video. Bye bye guys.